Berikut ini saya sampaikan ulasan dari materi kita yang ke-9 ya, laporan keuangan segmen. Materi ini adalah materi yang berbeda dengan sebelumnya tentang konsolidasi. Kalau waktu di konsolidasi kita membahas bagaimana membuat laporan keuangan antara anak dengan induk. Tapi kalau segmen ini adalah di dalamnya laporan keuangan. Jadi kalau kemarin kita membahasnya kan induk itu punya perusahaan anak, kemudian anak itu melakukan kegiatan operasional. Nah, kegiatan operasionalnya inilah yang diurai di segmen. Misalkan ada di perusahaan anak itu dia punya kegiatan operasional perminyakan ya, perkebunan, kemudian ada misalkan pertanian. Nah, kayak seperti tadi perminyakan, perkebunan, perikanan tersebut, nah itu adalah bagian dari segmen. Segmen itu ya artinya bagian-bagian ya, bagian-bagian dari unit bisnisnya, bagian-bagian dari unit bisnis perusahaan anak. Misalkan tadi ada 4 cabang usahanya ya, ada perminyakan, ada perkebunan, ada perikanan ya, ada pertanian. Nah, di sini dilihat apakah dari keempat usaha tersebut itu hasilnya bagus atau tidak. Untuk menentukan hasil bagus atau tidaknya, di sini ada perhitungannya ya. Nanti akan menggunakan Threshold, perhitungan yang dengan cara kita melihat berapa total penghasilan dari masing-masing segmen, kemudian dikalikan dengan persentase. Persentasenya nanti ada ukurannya. Nah, manfaat dari kita mempelajari ini, pertama kita bisa mengetahui apakah unit-unit bisnis yang ada di dalam perusahaan konsolidasi tersebut hasilnya signifikan atau tidak. Di sini saya sebut signifikan, apa kriterianya? Signifikan itu ya ketika tidak hasilnya minus ya. Ketika hasilnya tidak minus. Nah, itu bisa kita sebut sebagai signifikan. Arti dari signifikan sebenarnya artinya itu cukup berarti, berpengaruh ya, ada mempunyai pengaruh, itu signifikan. Di sini kita akan membahas 4 bagian. Ada teorinya dulu, bagaimana standar pelaporan segmen. Di sini kita menggunakan aturan yang diatur oleh FASB ya, FASB 131. Jadi aturannya aturan yang dari Amerika. Tapi ini tidak masalah kalau kita di Indonesia, berarti kita tinggal merujuk aturan yang ada di PSAK. Terus apa aja sih syarat-syarat dari pelaporan segmen? Jadi sini ada persyaratannya. Kemudian bagaimana pengungkapan dari kegiatan bisnis ya. Bagaimana pengungkapan dari kegiatan bisnis? Artinya apa aja di situ yang menjadi bagian dari perhitungan kita? Apakah bisnis tersebut secara hitungan segmen signifikan atau tidak signifikan? Yang keempat, nah ini bagaimana, jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang global ya, yang universal, perusahaan besar, itu kan terbagi di banyak negara. Maka di banyak negara tersebutlah yang secara geografis itu berbeda-beda kecenderungannya. Kayak misalkan Indofood, saya bicaranya Indomie ya, Indomie itu kan cenderungannya berbeda-beda penjualannya ya. Nah, itu juga bisa dilihat dari segmennya Indofood. Indofood itu ada Bogasari ya, kemudian juga dia ngeluarin sirup ya. Nah, Bogasari, sirup, kemudian Indomie itu bagian dari segmen. Makanya sering kita lihat suka ada produk tertentu, misalkan dari Wings ya. Kok produk ini udah tidak diproduksi lagi? Nah, itu bisa jadi pada saat perhitungan segmentasinya itu kurang signifikan, kurang berpengaruh. Dan kalau dilanjutkan itu nanti bisa menyebabkan perusahaan tidak laba ya, atau ya sia-sia lah. Ini ada juga kaitannya dengan akuntansi manajemen sebagai pengambilan keputusan. Jadi manfaat dari materi ini, kalau Anda nanti berada di pihak yang pengambilan keputusan, kita bisa melihat hasil evaluasinya. Apakah unit dari bisnis ini bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Pelaporan segmen dimaksud ini pertama tujuannya untuk keputusan internal ya, dan untuk pengevaluasian kinerja.
adanya pengambilan keputusan itu setelah kita mengetahui secara kuantitatif angka, ya, secara angka, dan evaluasi kinerja juga secara angka. Evaluasi kinerja kalau di dalam segmen adalah berapa laba yang diperoleh. Itu bagian dari evaluasi yang sesungguhnya. Berapa laba yang diperoleh. Kalau laba yang diperoleh naik terus secara kurva, yaitu bagus. Atau minimal dia melandai, ya. Jadi tidak turun, tidak curam turunnya. Kemudian standar penilaian yang digunakan ini menggunakan pendekatan manajemen terhadap segmentasi. Apa nih maksudnya pendekatan manajemen? Jadi manajemen di sini dia merinci hal-hal apa saja yang ada di dalam segmen bisnisnya. Merinci hal-hal apa saja yang ada di dalam segmen bisnis. Hal-hal yang vital, ya, yang pertama kan adalah perolehan penjualan atau pendapatan. Berikutnya apa? Pengeluaran. Itu pendekatan manajemen. Dari penerimaan dan pengeluaran tersebut, nah itu kan ada kesimpulan. Ketika penerimaannya lebih besar ketimbang pengeluarannya, apa kesimpulannya? Wah, berarti segmen ini, bisnis ini bisa berjalan dengan baik. Segmen yang dimaksud di sini berarti unit produksi seperti perusahaan, ya, unit produksi. Kita tahu ada Aqua Danone, itu kan ada produk turunannya, ya, Fit. Sebenarnya bukan berarti Aqua harus turun harganya. Jadi kalau Aqua turun harganya, itu malah bisa brand image-nya itu jadi kurang bagus, ya. Maka untuk menyaingi produk-produk di bawahnya dibuatlah Fit. Seperti ini, ya, Sosro itu juga punya, ya, produk-produk turunannya kan ada Fruity, ya, ada teh botol Sosro. Kemudian saya tidak tahu kalau Bicola itu punya siapa. Kemudian Coca-Cola itu dia juga punya produk airnya, ya, air mineralnya. Kalau tidak salah namanya apa, ya? Apa saya itu? Atau ada juga yang Oasis, ya, dan lain sebagainya. Untuk perusahaan yang lintas negara secara geografis, penilaian segmen dilakukan sebagai bahan evaluasi. Secara geografis itu berarti yang berbeda negara, ya, berbeda negara. Misalkan ada perusahaan-perusahaan asing yang dia mempunyai unit bisnis di Indonesia. Freeport salah satunya, ya. Freeport itu salah satunya. Punya tambang emas di Indonesia. Itu bagaimana secara segmen menjanjikan atau tidak. Nah, tapi ini bisa dijadikan sebagai perangkat tambahan Anda untuk karir lebih lanjut kalau yang bagiannya adalah pengambilan keputusan. Jadi ketika ditanya, kamu tahu bagaimana cara mengambil keputusan untuk unit bisnis, ya, kalian bisa bilang aja dengan cara melihat pelaporan segmennya, ya, segmentasi dari bisnis tersebut, apakah hasilnya signifikan atau tidak signifikan. Kemudian, nah, di sini kita menggunakannya aturan dari Amerika, ya, FASB nomor 131, disebut sebagai segmen operasi. Itu apa aja sih? Segmen operasi bentuknya adalah kegiatan bisnis yang di dalamnya menghasilkan pendapatan atau penjualan dan juga mengeluarkan beban. Termaksud antar segmen. Antar segmen tersebut itu bisa jadi dalam sebuah perusahaan antar unit produksi itu saling berhubungan. Ya, misalkan kayak ini, ya, kayak Indomie, Bogasari, bisa jadi itu bahannya juga diminta dari Bogasari, bahan buat terigunya itu, ya. Kemudian mungkin ada perusahaan grup Astra, ya, yang di dalamnya itu juga ada unit kecilnya yang menopang buat produk-produk Astranya. Kemudian kegiatan bisnis selalu dievaluasi oleh para pengambilan keputusan. Evaluasinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk pelaporan segmen. Ini bukan dalam bentuk laporan keuangan, ya. Jadi tidak sedetail laporan keuangan, tapi ini adalah laporan segmen. Beda dengan laporan keuangan. Kalau segmen itu cukup hal-hal yang vital, ya, pendapatan, kemudian beban-beban. Di total saja, tidak perlu diperinci. Kalau laporan keuangan kan diperinci. Kemudian informasi keuangannya tersedia di sini buat meng-cross check, ya, apakah betul pendapatan segini, itu periodenya dari rentang berapa lama pendapatannya bisa hasilnya segitu.
Kriteria segmen yang dinilai, pertama sifat produk dan jasa sama, ya. Ini bisa dikategorikan sebagai produk yang heterogen ya, yang dia itu yang homogen, yang dia itu sejenis. Misalkan kayak Tiki itu kan punya unit usaha JNE, mungkin ada unit usaha yang lainnya lagi ya. Kemudian ada JNT, mungkin dia juga punya unit usaha lainnya lagi. Nah, itu sejenis, sama-sama bergerak dalam bidang jasa pengiriman. Nanti dilihat mana yang ininya signifikan atau tidak. Kalau yang misalkan biar menjadi pesaingnya sesama jasa kurir, itu JNT atau apa membuat yang di bawahnya. Jadi harga JNT tidak perlu turun. Jadi ada produk yang barunya. Nah, itu dinilai apakah segmennya itu ideal atau tidak. Tentu penilaian segmen ini kalau unit usahanya lebih dari 1 ya. 3 lah minimal ya. Kalau unit usahanya lebih dari 1, 3. Sifat produksi, bagaimana produksinya? Apakah produksinya secara unit ya? Dan ini tergantung lagi dengan jenis usahanya. Terus jenis kelas pelanggan. Nah, ini menarik ini di PT KAI atau penerbangan itu kan punya anak-anak turunan ya. Misalkan kayak Garuda, itu ada Citylink dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dilihat di penerbangan mana yang ininya signifikan atau tidak signifikan, jenis kelas pelanggannya. Metode distribusi produk dan jasa, sifat lingkungan peraturan. Ini tentang penyebaran pendistribusian produk atau jasa, di mana produk atau jasa tersebut bisa sampai ke konsumen. Nah, itu juga bisa dilihat dari segmennya. Bisa jadi ada barang-barang yang dia itu populer di satu kota, tapi dia tidak populer di kota yang lain. Karena apa? Karena jaringan pendistribusiannya. Itu bisa gak dievaluasi, Pak? Itu juga bisa dievaluasi, tapi bukan dievaluasi menghilangkan segmen itu, tapi dievaluasi penyebarannya. Jadi kalau di sini kurang antusias, misalkan daerah-daerah yang kepercayaan agamanya cukup tinggi ya, maka barang-barang yang halal itu tinggi juga ininya. Sifat lingkungan peraturan ini disesuaikan di mana produk atau perusahaan tersebut berada. Ya, ini melihat dari aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah. Dasar penilaian segmen yang pertama, segmen operasi dapat dilaporkan jika memenuhi threshold materialitas. Jadi nama standarnya ini adalah threshold materialitas. Materialitas ini konsepnya adalah menilai saya bisa bilang sebagai suatu yang formal ya, atau suatu bentuk yang ada harganya, yang ada nilai kuantitatifnya ya, ada nilai besar kecilnya. Dikatakan materialitas itu kalau nilainya itu besar. Jika ada yang hilang, maka cukup mempengaruhi. Itu bisa disebut sebagai material. Kita punya uang 2 juta, hilang 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu material, cukup mempengaruhi. Dianggap material dan dapat dilaporkan terpisah jika salah satu dari kriteria berikut dipenuhi. Pertama, ini cara kita melakukan penilaian segmen. Pendapatan yang dilaporkan termaksud pendapatan antar segmen sebesar 10% atau lebih. Berarti di sini minimal ya. Minimal pendapatan itu yang kita hitung adalah 10% dari pendapatan gabungan semua segmen. Nanti kita ilustrasikan di soal. Ada 4 usaha, maka pendapatan 4 usaha tersebut ditotal. Ya, ditotal, kemudian dikalikan 10%. Kemudian nilai absolut laba atau rugi. Absolut laba atau rugi ini berarti nilai laba yang dia tidak mengalami perubahan, atau nilai rugi yang dia tidak mengalami perubahan. Ya, tidak lagi mengalami perubahan. Jadi sudah fix. Memang ada yang mengalami perubahan, Pak? Ada, ya. Kalau misalkan belum dikenakan pajak kan akan berubah. Lebih besar dari laba gabungan yang dilaporkan atau nilai rugi gabungan yang dilaporkan oleh semua segmen operasi.